pada materi pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu memiliki latar belakang antara lain Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang memiliki pokok isi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tekankan kembali, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki arti sebagai berikut. Mencerdaskan generasi penerus khususnya di bangsa Indonesia atau mencerdaskan kehidupan khususnya di bangsa Indonesia. Jadi tujuan pendidikan pada isi Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yaitu pendidikan ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, ada pula rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah definisi dari pendidikan. Yang kedua, apakah definisi dari ilmu. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pendidikan sebagai ilmu. Yang keempat, bagaimana sifat pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Ada 5 rumusan masalah. Dan yang pertama, apakah definisi dari pendidikan? Ya, saya akan jelaskan definisi dari pendidikan. Ada beberapa tokoh pendidikan atau cendekiawan yang memiliki pendapat sebagai berikut. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki pendapat bahwa pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan atau perkembangan anak. Jadi, pendidikan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak. Selain Ki Hajar Dewantara, ada pula Triyakara. Ia berpendapat bahwa inti pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda, yang pada dasarnya pendidikan adalah perkembangan manusia muda ke taraf insani. Pendapat yang ketiga yaitu dari George F. Kneller. Ia berpendapat dengan dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Arti luas yang dimaksud yaitu dari pengalaman yang terbagi menjadi 3 yaitu jiwa, watak, serta fisik. Dan arti yang kedua yaitu arti sempit dari pendidikan itu sendiri, yaitu dari transformasi ke sekolah. Pendapat yang keempat dari Charter V. Good. Ia juga memiliki 2 pendapat tentang pendidikan, yaitu proses pengembangan pendidikan dan proses sosial. Yang pertama, proses pengembangan yaitu dari skill, sikap, serta tingkah laku. Untuk yang kedua, proses sosial. Proses sosial melingkupi lingkungan, lalu ke sosial serta individu. Kemudian, apa sih itu ilmu? Menurut Robert Ackerman, ilmu sebagai sebuah kajian, pendapat ilmiah, dan perbandingan terhadap parameter-parameter yang dikembangkan dari gagasan tertentu. Dan menurut Michael V. Berry sendiri, ilmu adalah pemeriksaan khusus tentang nalar intern dari hipotesis-hipotesis ilmiah dan hubungan-hubungan antara teori dengan percobaan atau disebut dengan metode ilmiah. Nah, di sini kita dapat menentukan bahwa menurut Robert Ackerman, ilmu sebagai sebuah kajian pendapat ilmiah dan perbandingan terhadap parameter tertentu dari gagasan tertentu. Sedangkan menurut Michael V. Berry, ilmu itu adalah tentang nalar dari hipotesis-hipotesis ilmiah atau hubungan antara teori dengan percobaan atau disebut dengan metode ilmiah. Nah, kedua hubungan ini mungkin saling berhubungan dalam penelitian dan mungkin digunakan dalam ilmu juga. Kemudian pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan. Nah, pendidikan tersebut dapat kita lalui dengan latihan, pengalaman, analisis. Latihan sendiri seperti kita bersekolah, kemudian ada ujian,
terus pengalaman bisa didapat dari lingkungan sekitar ataupun dari keluarga. Kemudian analisis berupa mungkin tentang kita mengkaji suatu hal yang ada di sekitar kita dan kita berpikir kritis akan hal itu. Kemudian ilmu itu dijadikan sebagai objek yang dikaji, dipelajari untuk pengetahuan. Maka dari itu ada tentang penelitian. Nah, para peneliti itu meneliti tentang apa yang akan diteliti dan dikaji sehingga menjadikan penelitian itu sebagai ilmu yang dapat kita pelajari saat ini. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Struktur ilmu pendidikan dapat menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu bila memenuhi setidaknya 3 syarat. Yang pertama, memiliki objek studi. Yang kedua, memiliki sistematika. Yang ketiga, memiliki metode. Objek studi meliputi objek material dan objek formal. Objek material pendidikan adalah perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dilihat dari segi pendidikan dan segi-segi lainnya, seperti segi psikologis, sosiologis, dan antropologis. Objek formal pendidikan adalah menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Sistematika. Sistematika yang dimana pendidikan harus mempunyai tujuan yang berdasarkan metode penelitian diwujudkan melalui langkah-langkah atau strategi untuk menerapkan suatu metode pendidikan. Metode-metode yang digunakan untuk ilmu pendidikan, di antaranya 1. Metode normatif. Metode ini berkenaan dengan konsep manusia yang diidealkan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, metode eksplanatori. Metode ini bersangkut paut dengan pernyataan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Yang ketiga, metode teknologis. Metode ini mempunyai fungsi untuk mengungkapkan bagaimana melakukan dalam menuju keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang keempat, metode deskriptif fenomenologis. Metode ini mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklasifikasikan sehingga ditemukan yang hakiki. Yang kelima, metode hermeneutis. Metode ini memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Yang keenam, metode analisis kritis atau filosofis. Metode ini menganalisis secara kritis tentang istilah, pernyataan, konsep, dan teori yang ada atau digunakan dalam pendidikan. Selanjutnya, bagaimana sih sifat-sifat pendidikan di Indonesia? Menurut Susipto Wirowijoyo di 1986, pendidikan sebagai ilmu itu bersifat empiris, rohaniah, historis, dan teoritis, serta praktis. Yang pertama, ilmu bersifat empiris. Mengapa sih bersifat empiris? Karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Yang kedua, itu bersifat rohaniah. Mengapa? Karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan pada keadaan alamnya, namun memandangnya sebagai makhluk susila dan ingin membawanya ke arah manusia susila berbudaya. Selanjutnya, ilmu bersifat normatif. Kenapa? Karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan yang tidak baik, peserta didik pada khususnya dan manusia pada umumnya. Nah, yang selanjutnya, pendidikan itu bersifat historis. Mengapa bersifat historis? Bersejarah. Karena pendidikan itu memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman-zaman tertentu. Dan itu menjawab di metode yaitu filosofis. Yang selanjutnya, ilmu pendidikan bersifat teoritis karena memberikan pemikiran yang tersusun secara teratur dan logis, sistematis tentang masalah dan ketentuan pendidikan. Jadi di ilmu pendidikan yang bersifat teoritis itu terjadi karena pendidikan itu butuh sesuatu sesuai urutan.
Karena dalam mendidik dan dididik, kita akan lebih mudah melihat sesuatu secara runtut. Contohnya dari mulai pengertian, mulai dari definisi, deskripsi, hingga poin-poin apa yang akan terjadi, apa yang akan kita terima, dan apa yang akan diujikan kepada kita. Selanjutnya, ilmu pendidikan bersifat praktis karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada peserta didik. Maksudnya begini, memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan. Salah satunya apa yang kalian lihat sekarang, yaitu memberikan PowerPoint dan ada suara yang akan membantu kalian memahami poin-poin yang dibahas. Bagaimana sih perkembangan pendidikan di Indonesia? Nah, bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia akan kita limitasi di kelompok ini, yaitu di angka putus sekolah. Karena angka putus sekolah yang kita tahu selama ini itu masih salah satu menjadi sumber bahwa angka pendidikan kita itu tidak terlalu baik. Nah, grafik yang kita lihat di sini itu grafik yang kita ambil dari Lokadata di 2013 sampai 2014. Grafik di jenjang SMK itu menyentuh 3,6%. Yang kedua, grafik dari SMP dan SD itu menyentuh 1,42% dan 1,10%. Sedangkan di tingkat SMA itu lumayan rendah, yaitu cuman menyentuh 0,98%. Kita naik ke 2014 sampai 2015, setahun setelahnya. Di sini di tingkat SMK, jadi di tahun 2014 hingga 2015, grafik di SMK itu turun drastis hingga mencapai 2,5%. Di tingkat SMA justru malah menaik. Nah, di tingkat SD dan SMP itu sudah mulai turun dari setahun sebelumnya. Kita naik ke setahun setelahnya, tingkat SMK itu menurun menjadi 1,85%. SMA menurun menjadi 0,96% dari 1,59%. Dari SD dan SMP itu masih landai. Nah, dari SMK itu sudah cukup landai hingga bisa kita lihat di sampai tahun 2018 tidak ada kenaikan angka putus sekolah. Di tingkat SMA mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 mencapai 0,67%, sedangkan di tingkat SMP justru mengalami kenaikan. Maka dari itu, sebagai calon tenaga pendidik, insya Allah di masa depan kita harus mulai belajar dan mulai mengetahui apa yang harus kita lakukan di masa depan datang. Sekian dari presentasi kelompok kami, and thank you.